Halo teman-teman semuanya, mungkin dari sobat semua masih ada yang belum tahu nih jika Indonesia saat ini memiliki dua definisi mengenai status negara. Yang pertama mungkin sudah jelas, Indonesia adalah negara berkembang dengan produk domestik bruto pada tahun 2020 sekitar 1,06 triliun USD. Adapun PDB per kapita Indonesia pada tahun 2020 sekitar 3.869 US dollar. Sedangkan syarat negara maju memiliki rata-rata PDB per kapita yang cukup tinggi, yakni sekitar 10.000 US dollar. Yang kedua, Indonesia termasuk dalam kategori negara maju. Hah? Nggak salah nih? Nggak bro, hal ini karena Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Artinya, Indonesia menurut Amerika Serikat kini berstatus negara maju. Tak lagi mendapatkan perlakuan istimewa dalam perdagangan internasional yang selama ini negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan, bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor-impor. Tapi sobat semua, perlu diingat bahwa PDB per kapita Indonesia mungkin hanya 3.869 US dollar. Namun, dengan populasi sekitar 273,52 juta penduduk, itu merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang sangat besar. Maka tak heran, saat ini ada kekuatan besar yang ingin menarik Indonesia ke dalam komunitasnya. Sebesar apa sih organisasi tersebut? Sebagai bocoran nih, organisasi ini jauh lebih besar daripada ASEAN, bahkan hampir 5 kali lipat daripada ASEAN. Organisasi ini memiliki 41% populasi global. PDB mereka saat ini setara dengan 24% dari total PDB dunia. Dan mereka saat ini menguasai 18% perdagangan dunia. Mau tahu? Yuk, tanpa banyak bacor, kita langsung on the way. Tapi jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol like dan subrek channel ini supaya tidak ketinggalan info terbaru dari Info Awibisana. Lanjut. Saat ini ekonomi dunia dikuasai oleh G7, di mana sebuah grup yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Uni Eropa juga terwakili di G7. Negara-negara tersebut merupakan 7 ekonomi maju utama seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Moneter Internasional atau IMF. Negara-negara G7 mewakili lebih dari 64% dari kekayaan bersih global, yaitu sekitar 263 triliun US dollar. Sebagai penyeimbang nih, maka Rusia yang notabene bebuyutan Amerika Serikat sejak zaman batu bahkan membentuk sebuah kelompok yang sama yang bernama BRICS. BRICS merupakan organisasi kerjasama multilateral yang namanya merupakan akronim dari negara-negara anggota dalam bahasa Inggris, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Populasi negara-negara BRICS saat ini mencakup 41% dari populasi global. PDB mereka setara dengan 24% total PDB dunia dan nilai perdagangan negara-negara tersebut saat ini mencakup 18% dari nilai total perdagangan dunia. Sekilas jika dibandingkan saat ini G7 dengan BRICS, maka G7 jauh lebih dominan. Namun lain cerita pada tahun 2050 nanti. Hal ini karena anggota BRICS sebagian besar adalah negara berkembang namun memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Contohnya nih, Brazil yang dikenal di sektor pertaniannya, Rusia dikenal dengan sumber daya alam minyaknya, di mana negara-negara Eropa bergantung pada Rusia saat ini dalam hal tersebut. India, selain populasi yang besar juga terdapat SDM yang berkualitas, bahkan eksportir SDM terbesar di dunia saat ini. Dan banyak nama-nama orang India yang ternyata menjadi bos perusahaan global. Contoh seperti Microsoft, CEO-nya berasal dari India yang bernama Satya Nadella, CEO Alphabet, induk perusahaan Google, Sundar Pichai, CEO IBM, Arvind Krishna, hingga CEO Adobe yang bernama Shantanu Narayan. Bahkan CEO Twitter yang terakhir yang dipecat oleh Elon Musk juga orang India. Sedangkan Cina sebagaimana kita ketahui dengan kekuatan industri dan manufakturnya. Bahkan nih, teman-teman mungkin yang lihat video ini juga made in China HP-nya. Yang terakhir South Africa,
yang dikenal dengan hasil mineralnya seperti berlian, emas, biji besi, platina, mangan, kromium, tembaga, uranium, dan lain-lain. BRICS saat ini sedang mengumpulkan kekuatan untuk menentang hegemoni Barat. Sasaran mereka saat ini justru negara berkembang namun mempunyai kekuatan ekonomi yang kuat di masa depan. Logikanya nih, masih negara berkembang saja sudah memiliki ekonomi yang sangat kuat, apalagi menjadi negara maju nantinya kan? Maka dari itu Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matvinenko ngotot untuk ngajak gabung Indonesia ke dalam anggota BRICS. Terus kenapa nih Rusia sangat ingin Indonesia gabung ke BRICS? Bukannya sudah ada negara-negara yang lebih besar daripada Indonesia, seperti Cina dan India? Alasannya mungkin teman-teman semua nggak ada yang percaya nih. Indonesia diketahui masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia versi IMF. Bahkan Indonesia berada di posisi ke-7 di atas Inggris dan Prancis. Daftar ekonomi terbesar di dunia mengacu pada tingkat gross domestic product atau produk domestik bruto. Indonesia yang mengacu pada purchasing power parity mencatatkan PDB sebesar 4,02 triliun di tahun 2022. Angka ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober tahun 2022. PPP sendiri merupakan salah satu ukuran perbandingan nilai mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di tiap-tiap negara. Posisi paling atas ditempati oleh Cina dengan besaran PDB 30 triliun USD, diikuti Amerika Serikat 25 triliun USD, dan India 11,6 triliun USD. Selanjutnya ada Jepang 6,1 triliun USD, Jerman 5,3 triliun USD, dan Rusia 4,6 triliun USD. Sementara Brazil, Inggris, dan Prancis di bawah Indonesia. Gila nggak tuh? Ini data men, benar-benar data. Bahkan menurut PricewaterhouseCoopers, sebuah jaringan jasa profesional terbesar di dunia, tenang bro, ini datanya valid kok. Dan perusahaannya juga profesional, beroperasi di 742 lokasi yang tersebar di 157 negara dengan 276.000 pegawai. Masih kurang percaya loh, datengin sana kantornya di London. Pada tahun 2025, PDB Indonesia sudah setara dengan Jerman sekitar 4,5 triliun USD. Pada tahun 2035, PDB Indonesia sudah di atas Jepang yakni 65 triliun USD dan sekaligus tertinggi di antara anggota G7 tanpa Amerika Serikat. Gila nggak tuh? Nah, dan pada tahun 2050, PDB Indonesia sudah setara dengan 3 negara anggota G7 sekaligus, yakni Prancis, Italia, Kanada, dan jika 3 negara tersebut digabung, baru setara dengan PDB Indonesia, yaitu sekitar 10,5 triliun USD. Itulah mengapa alasan mereka untuk mengajak Indonesia gabung ke BRICS, karena Indonesia merupakan penentu di antara jika Indonesia gabung ke G7 nih nantinya, maka BRICS akan kalah. Namun jika Indonesia gabung ke BRICS, maka G7 akan kalah. Nah, gimana tuh posisi kita sekarang? Menurut teman-teman gimana? Indonesia harus gabung ke BRICS apa Indonesia harus gabung ke G7? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, terima kasih dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!